Semua berawal saat aku remaja. Semua teman perempuanku sudah datang bulan, kecuali diriku. Karena masih sangat muda dan tidak mengerti akan hal-hal seperti itu, aku mulai berpikir, mungkin dokter melakukan kesalahan saat aku lahir, dan sebenarnya aku ini laki-laki, bukan perempuan. Aku terus memikirkan hal itu beberapa tahun sampai aku berusia 14 tahun, dan aku datang bulan pertama kali. Kuakui, aku begitu bersemangat saat datang bulan, karena sekarang aku seorang wanita normal seperti yang lainnya. Bisa dibilang, aku cukup unik karena aku akan sangat bersemangat setiap datang bulan. Kebanyakan wanita mengeluh akan waktu-waktu itu, tapi aku tidak. Setiap kali waktunya tiba, aku akan sangat senang. Karena bagiku, datang bulan merupakan tanda bahwa satu hari nanti aku akan bisa melahirkan anak. Memang terasa tidak enak saat sedang mengalaminya, tapi aku bersyukur bahkan saat aku merasakan kram perut yang dahsyat. Saat aku baru mulai datang bulan, kusadari ada yang janggal akan siklusnya. Terkadang itu akan datang setiap bulan, tapi di waktu lainnya, aku akan melewatinya sebulan atau akan datang bulan lagi dalam jarak waktu yang sangat dekat. Aku pernah mendengar bahwa normal jika datang bulan tidak teratur apabila kamu baru pertama kali mengalaminya. Jadi, aku tidak begitu khawatir. Beberapa tahun berlalu dan aku mulai menyadari bahwa siklus datang bulan ini semakin aneh. Satu kali, aku bisa datang bulan dengan jarak perbedaan beberapa hari saja. Di lain waktu, itu bisa terjadi selama 1 bulan penuh. Dan satu kali, aku bisa tidak datang bulan selama 7 bulan berturut-turut. Aku tahu ada yang salah denganku. Jadi kudatangi Planned Parenthood beberapa kali untuk pemeriksaan. Saat aku masuk, mereka tidak menjalankan pemeriksaan fisik padaku dan hanya memberiku resep pil KB untuk mengatur jadwal datang bulan. Jujur saja, aku tidak nyaman mengambil pil KB karena entah kenapa rasanya kurang tepat untukku. Aku tidak tahu kenapa, hanya saja aku merasa sangat khawatir untuk menelan pil itu masuk ke tubuhku. Jadi saat pertama kali mereka meresepkanku hal itu, aku langsung membuangnya. Kali kedua, aku akhirnya mengkonsumsi pil tersebut selama 2 bulan sebelum menghentikannya. Alasan mengapa aku berhenti adalah karena aku mencari tahu dan menemukan bahwa pil KB tidak membuatmu datang bulan secara natural. Pil KB mencegah wanita berovulasi, jadi saat ada darah keluar, itu dikarenakan hormon yang ada di alat kontrasepsi dapat menipiskan lapisan rahim dan menyebabkan fase haid yang singkat dengan darah sedikit. Jika itu masalahnya, jadi mengapa aku harus meminum pil itu? Apabila aku harus datang bulan, aku ingin itu terjadi secara alami. Bukan hanya itu, aku ingin sesuatu yang bisa menyelesaikan masalahku, tidak hanya menutupinya sementara. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku menunggu lagi beberapa tahun sampai akhirnya berusaha untuk mencari tahu apa yang salah denganku. Kumulai dengan mencari lewat internet. Ku ketik di kolom pencarian, alasan kenapa datang bulan tidak lancar, dan mengklik beberapa halaman pertama yang keluar. Ada beberapa alasan yang menurutku bisa saja menjadi penyebab siklusku yang tak teratur. Tapi, satu yang sangat mirip dengan gejalaku adalah sesuatu yang dikenal dengan nama Sindrom Ovarium Polycystic atau Polycystic Ovarian Syndrome, yang disingkat PCOS. Kulakukan pencarian lagi dan menemukan bahwa memiliki PCOS berarti akan ada kemungkinan aku akan mengalami kendala saat ingin memiliki anak di kemudian hari. Selain itu, hal ini juga menempatkanku dalam daftar resiko tinggi terkena diabetes dan penyakit jantung. Saat itulah aku tahu aku harus menemui ginekologisku segera. Kujadwalkan pertemuanku dan segera bertemu dengannya. Saat aku berada di kantornya, kujelaskan bahwa siklus datang bulanku tidak teratur sejak pertama kali kualami. Kuceritakan semua hal aneh yang muncul yang kualami selama siklusku berlangsung di masa lampau, dan aku juga menegaskan padanya bahwa saat aku menemuinya, aku sudah tidak datang bulan selama 3 bulan. Setelah mendengarkan gejalaku, mencatat bahwa aku tidak meminum pil KB dan tidak aktif secara seksual, ia dengan segera menanyakan apakah aku pernah diperiksa untuk PCOS. Kujawab tidak padanya. Jadi, ia segera meminta tes darah padaku dan merujukku pada fasilitas kesehatan lain untuk melakukan ultrasound. Setelah kujalani kedua hal itu,
Aku akan menemui dokter 2 minggu lagi untuk mengetahui hasilnya. Saat ku tinggalkan kantor dokter untuk kembali ke mobil, aku termenung. Aku pergi ke sana dalam posisi tahu pasti bahwa aku akan diminta menjalankan tes PCOS. Dan itu yang terjadi. Ini bukan lagi pemikiran dalam kepalaku. Ini benar-benar terjadi. Aku kembali ke rumah dan berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya. Tapi tentu saja, aku tidak bisa mengeluarkan hal itu dari pikiranku. Sejak aku masih remaja, aku selalu ingin bisa hamil dan menjadi seorang ibu. Sekarang, aku khawatir bahwa itu tidak akan bisa kurasakan. Minggu-minggu sebelum aku bisa kembali ke ginekologis, kusadari bahwa emosiku meluap-luap. Aku merasa benar-benar putus asa. Aku bisa tiba-tiba menangis dalam sekejap, kemudian dipenuhi amarah dan kesal pada orang lain karena apa yang kulalui. Dan terkadang aku merasa sangat sedih hingga aku tidak ingin keluar kamar, bersosialisasi, atau makan. Mungkin itu tidak akan sedemikian parah jika aku memiliki seseorang untuk diajak bicara. Tapi kenyataannya, tidak ada siapapun yang bisa kuajak bicara mengenai hal ini. Aku begitu takut untuk membebani orang lain dengan kesedihan, membuat mereka khawatir akan hal yang belum terdiagnosa dengan benar, dan orang-orang akan mencoba memberiku nasihat akan apa yang harus kulakukan dalam situasi ini, walaupun mereka mungkin tidak pernah mengalami hal yang sama. Pada akhirnya, orang-orang yang bisa kuajak bicara adalah mereka yang ada dalam grup support online, terapisku, dan Tuhan. Akhirnya hari di mana hasil tes darah dan ultrasoundku keluar tiba. Hasil tes darah menunjukkan bahwa aku tidak memiliki diabetes atau masalah tiroid lainnya. Tapi aku memiliki level hormon yang agak di luar batas. Untuk hasil ultrasound, itu menunjukkan bahwa aku memiliki kista di ovarium. Dan salah satu kista terlihat lebih besar dibanding yang lain, sehingga mereka menjadwalkan ultrasound tambahan untuk beberapa bulan ke depan dari sekarang untuk mengetahui apakah mereka perlu mempertimbangkan operasi untuk mengangkatnya. Saat aku mendengar hasil pemeriksaan, ku coba untuk tetap tenang dan bertanya apa yang bisa kami lakukan tentang hal ini. Dokter mengatakan bahwa ia akan meresepkan obat yang bisa kukonsumsi untuk menginduksinya apabila aku melewatkan masa siklusku. Ia berkata bahwa itu bukan pil KB, tapi akan membantu mengatur siklus haidku. Sudah beberapa saat sejak aku menerima diagnosaku dan harus kuakui bahwa menghadapinya tidaklah mudah. Aku mengambil cuti kerja untuk mencoba rileks sejenak, dan saat aku sedang mencoba menyemangati diriku sendiri, terkadang aku masih merasa sedih dan khawatir akan seperti apa masa depanku karena apa yang kualami. Walau menyakitkan, aku tahu didiagnosa PCOS bukanlah akhir dunia. Aku masih bisa merasa bahagia dan menjalani hidup sepenuhnya dengan apa yang kumiliki. Hal yang selalu kuingatkan pada diriku sendiri adalah aku bukan penyakitku. Aku adalah pribadi mandiri. Aku mungkin harus menyesuaikan gaya hidupku, tapi PCOS ini tidak mendefinisikan pribadi diriku. Aku lebih kuat dari penyakitku. Dan dengan mengetahui ini, apapun yang terjadi, aku akan baik-baik saja. Aku seorang pejuang dan petarung, dan aku tidak akan membiarkan penyakit ini menghentikanku menjalani hidupku sepenuhnya.